Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah zubiyadi qalatil tadini. Ketika Anda mau maju ya, ketika pandemi ini selesai atau udah bisa diatasi, ini yang harus Anda lakukan. Kebanyakan orang, saya tidak setuju kenapa saya tidak pernah mau menonaktifkan karyawan saya itu, atau merumahkan mereka, atau kerja setengah-setengah. Enggak. Saya pas pandemi ini saya tetap kerja normal, dan saya memang tidak melakukan PHK sama sekali. Jadi saya tidak mau melakukan pemutusan hubungan kerja, dan ini saya lakukan bukan karena saya hebat, tidak gitu. Karena pengalaman-pengalaman yang dulu, karena kalau komitmen pimpinan itu apapun dilakukan gitu. Jangan coba, saya tidak pernah pakai logika gitu. Besok gak ada uang, terus gimana gaji gitu, gimana salary, gimana buat bayar THR gitu. Saya nggak peduli itu urusan itu. Tapi jangan jalankan ya kalau Anda nggak sanggup ya. Kalau saya orangnya sableng gitu. Kayak kemarin terakhir akhir bulan tuh saya udah nggak dapat uang sama sekali. Bingung gitu. Pak, gimana Pak? Sedangkan ada beberapa karyawan saya harus pulang ke Jawa gitu, ke Banyuwangi, ada di Banyuwangi segala macam, belum ada uang sama sekali gitu. Pasrah aja. Jadi saya kalau udah nggak ada uang, jadi saya tidak pikir. Kalau secara matematis kan kelihatan ya, anggaplah kita pengeluaran berapa puluh juta gitu, 100 juta gitu. Terus pendapatan kita keuntungannya nggak ada segitu gitu, atau pendapatan kita cuma 100 juta juga gitu. Itu kotor ya, belum termasuk yang lain-lain. Berarti kan kita nggak bisa gajian. Salah satu caranya adalah mengurangi gitu. Ya kan, seperti itu kan. Terus Anda rugi. Terus logikanya kalau jual aset pun, mobil atau apapun pada saat pandemi ini susah juga jualnya gitu, malah jatuh harganya. Kan susah juga gitu. Ya udah, akhirnya Anda pikir seperti itu. Akhirnya apa? Keputusan mem-PHK orang itu lebih bagus daripada Anda mempertahankannya. Kalau saya kebalik. Karena gini, itu nguji keimanan saya. Tapi ini bukan saya hebat, bukan karena karena saya bodoh dulu. Karena saya ngerasa bodoh, ngerasa nggak mampu, saya pasrah pada Allah dulu. Jadi saya yakin rezekinya. Saya tuh karyawan saya juga yakin, karena udah puluhan tahun saya yakinkan mereka semua. Dulu pada saat saya pada saat saya susah pun, pada saat dulu ya, ini ada sejarahnya gitu. Contoh, ketika saya bangkrut susah, itu karyawan saya di atas 100-an lebih ya. Itu mereka bingung gitu. Bukan ketika susah lah zaman dulu ya, 15 tahun laluan gitu. Terus karyawan saya bingung, nggak ada kerjaan. Pak, kita nggak ada kerjaan nih. Terus kenapa gitu? Oh, nggak ada kerjaan. Ada tagihan nggak gitu? Biasanya yang saya lakukan sebelumnya, ketika saya nggak ada kerjaan, kurang uang, itu saya jual. Saya jual aset, contoh 1 miliar gitu. Overhead saya waktu itu mungkin lebih ya. Sekitar untuk karyawan tuh hampir 100-an lah gitu. Saya pikir gini, saya jual 1 miliar kan minimal 500 saya pakai, 500 lagi untuk gajian gitu. Selamatlah selama 6 bulan gitu. Itu yang dilakukan. 5 bulan, 6 bulan. Jadi itu yang saya lakukan. Nah, setelah saya habis semua aset saya, pas dia nanya lagi, mobil udah dijual, semua udah dijual gitu. Saya tanya, pas dia nanya lagi, Pak, bulan depan kita nggak bisa gajian Pak gitu. Karena dia menganggap saya Tuhan gitu, pemberi gaji gitu. Akhirnya saya bilang, oh tunggu sebentar deh kalau gitu. Karena saya sudah tidak ada aset lagi nih jual, kecuali beberapa yang gimana. Ya udah saya bilang, nggak ada uang lagi, gini aja deh, kamu tagihin dulu. Ada banyak piutang nggak gitu? Banyak piutangnya, tagihin gitu. Karena dulu saya kan punya sales dulu. Sales nyari kerjaan itu kadang dikasih terus gitu. Mau itu beresiko apa tidak gitu. Yang penting dia dapat bonus kan. Akhirnya banyak pekerjaan yang piutangnya gede saya. Piutang kalau sekarang mungkin 10 M lebih gitu. Nah itu akhirnya nggak tertagih gitu. Nah itu mereka harus tagihin gitu. Dan terakhir pun ketika saya bangkrut, yang nggak tertagih itu gede banget sob. Kalau sekarang mungkin ya di atas 5 sampai 10-an M gitu. Yang nggak tertagih, akhirnya saya hapus buku kan gitu. Oke, saya balik lagi ke cerita yang awal. Akhirnya mereka nagihin tuh, dapatlah ketagihan selama untuk 2 bulan gaji, 2 bulan atau 3 bulan gaji, dapat 2-3 bulan gaji, habis lagi kan uangnya kan. Dia nanya lagi, Pak, bulan depan kita bisa gajian gitu, tagihannya ada nggak gitu? Tagihannya habis Pak, udah ketagih semua. Yang ini pasti macetnya luar biasa, nggak bisa ketagih lagi gitu ya. Yang ini nggak ketagih, yang bisa ditagih cuman ini Pak, ini udah habis Pak, yang itu tagih. Terus ada pekerjaan yang belum selesai nggak? Wah ada Pak, selesaiin pekerjaannya supaya kita dapat ini, kamu langsung tagihin. Wah, diselesaiin kerja cepet-cepet gitu. Nah, pas selesai kerja cepet dapat akhirnya kan ditagih, dapat uang, cukuplah 2 bulan gitu. Setelah 2 bulan selesai, nanya lagi, Pak, bulan depan saya nggak ada gajian nih. Gimana uangnya Pak gitu. Harapan mereka tuh bagaimana caranya saya dapat duit gitu.
dengan jual aset kayak dengan minjem kayak dengan apapun dulu. Dulu iya saya lakukan, jual aset nggak bisa saya pinjem sambil saya jual aset dulu. Sekarang nggak mau lagi loh. Akhirnya karena saya cari kayaknya ada yang salah, mereka menuhankan saya gitu. Pas mereka nanya gitu ke saya, Pak gimana nih, gak ada gajian lagi gini segala macam-macam gitu. Piutang nggak ada Pak. Terus barang pekerjaan dalam proses ada nggak ada Pak gitu. Cari kerjaan supaya kamu dapat kerjaan, dapat duit gitu. Nyarilah mereka usaha-usaha, telat-telat tuh gajiannya. Cuman bisa bayar saya dulu, nggak pernah telat gajian, sekarang telat gitu. Mungkin hanya bayar 50%-nya, sisanya tanggal berapa itu, udah tanggal 10 baru dibayar gitu. Dapat kerjanya udah, dari situ mulai jalan. Akhirnya saya kumpulin, mulai sekarang ini tidak lagi kalian mengandalkan saya untuk memberi gaji, karena gaji kalian itu dapat dari usaha kalian sendiri. Kalian mau dapat usaha silakan, enggak ya nggak apa-apa gitu. Kalau nggak setuju monggo left dari perusahaan saya, karena memang kita kerja bareng-bareng gitu. Dan memang terbukti sob, ketika saya bangkrut, dari 100-an karyawan saya yang ada di atas lebih karyawan saya, itu yang ikut saya cuma 5, sisanya ninggalkan saya gitu. Saya sedih banget. Sedihnya apa? Bayangkan coba, dulu saya jual apapun demi mereka gitu, untuk supaya bisa gajian terus. Ternyata mereka kalau urusan perut nggak ada urusan sob. Ada bangkrut, biarin aja bangkrut ini. Jadi itu. Dari situ prinsip saya berubah. Sekarang ini yang memberikan gaji mereka, karyawan saya, itu bukan saya, tapi siapa? Mereka dengan Allah gitu. Rezekinya mereka. Saya yakin mereka punya rezeki gitu. Makanya ketika jalan usaha saya sekarang ini, ketika Covid ini, saya tetap keyakinan saya utuh gitu. Kenapa saya tidak mencat karyawan? Bukan karena karyawan saya kecil, memang jumlah karyawan saya sekarang berkurang ya. Hampir 20%-an sekarang ini daripada dulu. Dulu kan 100 lebih, sekarang paling cuma 20%-an gitu. Nah, karena memang waktu itu saya ukur kemampuan saya dulu, kemampuan saya segini, tapi ke depan saya akan tambah lagi jumlah karyawan saya. Tapi bukan jumlah karyawan, tapi apa? Partner nanti saya cari sebanyak-banyak, bila perlu ribuan gitu. Saya buka partner di Uber ini sama Uber Pay. Dan sekarang udah terbukti kan, yang bisnis Uber Pay kan banyak juga gitu. Jadi saya sekarang ini maunya jadi fasilitator gitu. Jadi itu yang saya akan lakukan supaya kita bermanfaat, karena manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat, bukan agamanya doang yang hebat gitu. Beragama kuat tapi kalau tidak bermanfaat ngapain, percuma gitu. Makanya di SKD kita tidak bicara tentang agama gitu. Lu agama lu pelajari agama gua tidak saling menjelekkan, nggak boleh saling menjelekkan. Karena kebenaran itu, hakiki itu hanya dalam hati kita nanti ketika kita bertemu Tuhan. Belum mati aja udah sok-sokan paling benar, nggak usah. Kalau buat diri Anda silakan, saling mengingatkan silakan, tapi tidak boleh saling memaksakan gitu. Oke, balik lagi. Jadi ketika saya ambil kesimpulan bahwa saya tidak akan melakukan pemecatan, karena saya yakin rezekinya mereka itu Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Pasti mereka dapat rezeki. Gak mungkin, karena kambing pun dikasih rezeki sama Allah gitu. Kambing yang nggak punya otak, itu nggak punya akal, itu dikasih rezeki gitu. Itu yang saya lakukan. Nah kemarin terakhir gitu, terakhir pas pertengahan bulan itu, akhir bulan kita belum ada uang sama sekali, betul-betul. Sebelumnya ada tapi kurang kan, saya untuk bayar 50% aja nggak mampu gitu. Hanya ya udah Pak, gimana? Ya udah pasrah aja, doa yuk gitu. Doa terus. Tahu-tahu coba datanglah rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang pesan pekerjaannya bukan pekerjaan ini lagi. Kalau equipment kan profitnya kecil ya. Tapi kalau shelving itu kan lumayan profitnya gitu. Kalau pekerjaan stainless itu, workshop itu, dapatlah kerjanya cukup besar gitu. Shelving berapa unit dulu, beberapa unit terus banyak gitu. Ya udah dari satu orang, dan orang itu mau bayarnya apa coba? Gak ada uang sama sekali, DP-nya kan saya kenceng gitu, 50%. Mau dia DP 50%. DP 50%, sisanya sebelum selesai barangnya, mereka udah kirim duluan pelunasannya. Pas sebelum Lebaran kan hari Minggu ya, Jumat kan terakhir masuk. Pas Jumat mereka dapat duit gitu. Iya, Jumat pagi dapat uangnya gitu, tanpa maksa, tanpa apa. Nah, Anda yakinkan ya bahwa itu rezeki itu bukan untuk saya gitu, tapi untuk mereka gitu. Akhirnya mereka dapat semua. Dan untuk saya dapat lagi satu lagi, ada orang jual ini hanya ya kurang dari 2 juta saya dapat. Pak, ini Pak, buat Bapak ini ada orang beli grass trap gitu. Segini hasilnya. Ya udah saya terima. Jadi suka gak suka ya, mau gak mau ya itu rezeki saya, orang datang beli grass trap. Tapi yang sebelumnya itu rezekinya karyawan saya gitu. Karena mereka udah dibagi, udah selesai dibagi, Pak, buat Bapak kebagian katanya. Oh ya udah selesai. Ini untuk orang ini ya udah. Jadi saya samina watonya denger jalanin gitu. Terus agak siangan dikit ada orang beli grass trap. Bu, kemarin harganya segini ya, beli dah segini katanya. Ya udah. Akhirnya dapat duitnya dianterin. Ya udah, itulah buat saya. Ya itu.
Jadi intinya saya pas pandemi ini, pas lagi slow down ini, saya tidak pernah mau ngurangkan engine saya gitu loh. Jadi ini adalah kekuatan bagi kita gitu, bahwa harus yakin gitu. Dan GM saya paham tentang itu karena dia pemikiran dengan saya bahwa apa yang mereka lakukan, karena kalau enggak itu kufur gitu. Kalau kita nganggap saya sebagai bosnya, sebagai orang yang memberikan gaji, kufur gitu. Secara tidak langsung itu bagi saya loh ya. Jadi mereka itu gaji mereka harus yakin dari pekerjaannya mereka. Kalau mereka gajinya, jualin barang saya. Jadi Cap, gimana caranya ketika kita susah gini, nggak ada ini, apa yang harus dilakukan gitu loh. Ya udah, mereka jualin. Kalau omset perusahaan jatuh segala macam-macam kan, kalau barang stok kan udah memang milik kita gitu. Dijualin ya udah, nggak apa-apa. Nanti Anda beli lagi, nggak usah beli lagi. Nanti kita kondisi normal boleh kita beli lagi. Jadi untungnya saya kadang-kadang kalau saya dapat keuntungan, itu saya beliin untuk apa? Barang stok gitu. Stok itu kan kelihatan gitu untuk konsumen, kalau beli juga showroomnya banyak barangnya kan senang mereka juga. Tapi saya seoptimal mungkin, tidak sebanyak mungkin gitu. Karena saya memang mau menyelesaikan hutang saya dulu, hutang riba saya dulu. Jadi itu barang stok dulu dijualin gitu. Jadi setelah barang stok dijualin, beli lagi enggak? Itu untuk apa? Untuk gajian. Itu yang dilakukan sekarang ini. Pada saat susah, makanya saya tuh biasa susah itu rugi itu. Kalau Anda mungkin rugi setahun udah kelepak-kelepak. Saya ini rugi bukan setahun, 3 tahun saya rugi. Saya biasa-biasa aja. Minus 50-60 juta tiap bulan gitu. Biasa-biasa aja. Karena saya hitung 5 tahun, anggaplah saya 5 tahun, anggaplah saya ngumpulkan uang 4 miliar gitu loh. Anggap tiap bulan berapa? Tiap bulan atau 3 miliar lah gitu loh. 5 tahun 5 miliar lah gitu loh. Tiap bulan saya ini 1 miliar gitu loh, anggaplah pengeluaran saya gitu. Nah, anggaplah 1 miliar supaya gampang lah gitu loh. Setahun 1 miliar gitu, anggaplah gitu. Ruginya gitu. Kan kalau rugi 3 tahun masih 3 miliar ruginya gitu. Saya masih ada 2 miliar. Masih untung nggak? Masih untung. Jadi saya tarik timeline-nya gitu. Jadi saya bukan kalau saya dapat 5 miliar, kalau dalam 5 tahun 5 miliar mungkin 10 tahun. 10 tahun saya profit saya, aset saya nambah 10 M gitu, anggaplah uang saya gitu. Kalau 10 M, kalau rugi 5 tahun masih rugi terus, 5 M kan masih ada 5 M lagi gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita punya rasa tidak ngerasa rugi terus loh. Dan kalau Anda ngerasa rugi murung terus, rezekinya nggak ada sob. Karena rugi sama untung, manusia sama-sama, mati nggak bawa apa-apa gitu. Prinsipnya seperti itu. Jadi loss, hilang ya hilang aja, biarin aja, nggak apa-apa. Dan itu sob, saya belajar ya mertua saya gitu. Mertua saya itu kalau ketika rugi dia jual apapun, aset yang paling bagus pun dia jual gitu. Kenapa? Karena dia berpikir, waktu saya datang ke Bali saya nggak punya apa-apa kan. Dia jual aset yang di Lombok itu, yang jalan yang paling bagus dijual. Terus aset 300 broto untuk melunasi utangnya dia jual. Ya udah, termasuk saya akan berusaha seperti itu gitu. Karena rezeki itu, kalau saya datang ke Bali nggak bawa apa-apa gitu. Intinya gitu dia. Jadi wajar kalau saya sekarang jual. Contoh, sekarang udah tua masih punya hotel. Dia bangun hotel kemarin. Segala macam-macam. Ada pabriknya nggak jalan tapi. Jadi itu ya sob ya, pembelajaran. Benar-benar kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.